YouTube channel Forum Kajian Islam. Menyelamat anak bangsa akibat Quran Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Syukur senantiasa hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah banyak ngasih kita kenikmatan sehingga kita masih bisa jumpa kembali di malam ini dalam kajian online ngobrol-ngobrol bareng Dr. Amiruddin Tamrin LCMA dari Damaskus, Suriah. Gak lupa selawat dan salam pun selalu teriring kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang berhak untuk dapatkan syafaat beliau di dunia dan akhirat nanti. Baik, sahabat-sahabat Instagram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang Firman sedang mencoba untuk menghubungi Dr. Amiruddin Tamrin MA dari Damaskus, Suriah, dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang ahwalus saksiyah, yaitu tentang hukum-hukum. Kita masuk dari bab-bab yang pertama, yaitu tentang masalah khitbah atau melamar. Nanti akan melanjut kepada jenjang-jenjang tentang hukum pernikahan, hukum perceraian, dan lain-lain sebagainya. Baik, nampaknya Bang Firman sudah terhubung dengan Dr. Amiruddin Tamrin MA dari Damaskus, Suriah, dan mudah-mudahan jaringannya tidak bermasalah. Ya, kita sudah terhubung dengan Dr. Amiruddin Tamrin MA. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dokter, kif halak slunat? Alhamdulillah berkat doanya semuanya lancar, semua baik-baik saja di sini di Damaskus, Suriah. Baik, alhamdulillah kita sudah bisa terhubung dengan Dr. Amiruddin Tamrin MA, walaupun memang gambarnya tidak ada, Dokter. Gambar dokter, tapi suara dokter sudah sangat jelas sekali keterima di Indonesia. Oh, ya. Waduh, saya lihat, mungkin saya bisa lihat gambar Bang Firman ini. Oh iya, bisa tidak apa-apa, Dokter. Tidak apa-apa, Dokter. Mungkin kita bisa lanjutkan kajian kita di malam ini, Dokter, yaitu melanjutkan yang kemarin bahwa ketika kita ingin memilih pasangan idaman sangat memerlukan satu persiapan-persiapan yang matang, sebagaimana kita bahas kemarin, Dokter. Dan pada hari ini bahwa kita akan coba ngobrol tentang bagaimana sih, Dokter, dalam memilih pasangan idaman. Apakah kita harus perlu bermusyawarah dengan keluarga atau dengan siapa kita harus bermusyawarah, Dokter? Ya, silakan, Dokter, untuk coba memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabat Instagram, Facebook, dan YouTube. Terima kasih Bang Firman. Ikhwati akhwati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa abdulus salah wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi dalam kesempatan yang baik ini. Semuanya masih pada sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Firman sebagai pembuka, bahwa kita akan mencoba untuk ngobrol atau diskusi sekitar makna musyawarah dalam memilih pasangan atau calon pasangan. Memang musyawarah ini, Bang Firman, baik itu namanya konsultasi atau tukar pikiran atau minta pendapat, nasihat atau saran, apalah namanya, kepada orang lain atau pihak lain, itu sangat-sangat didorong dalam agama kita. Apalagi dalam urusan menentukan pilihan, baik itu pekerjaan, baik itu jodoh, baik itu apalah yang hal-hal penting di dalam hidup yang memerlukan tindakan, memerlukan pilihan. Pokoknya kita itu diminta untuk memilih sesuatu harus bagaimana. Agama itu meminta untuk kita itu melakukan musyawarah. Kenapa kita harus musyawarah?
Jadi untuk lebih mengkristal, Bang Firman, kita menengok sejenak musyawarah dalam pandangan agama Islam itu sebenarnya apa sih? Jadi musyawarah itu di dalam pandangan agama itu merupakan hal yang sangat esensial. Jadi hal yang sangat pokok, yang inti dalam ajaran agama Islam. Dan itu memang suatu perintah agama. Cukuplah di dalam Al-Quran ini ada yang namanya surat Asy-Syura, Bang Firman. Jadi surat yang artinya surat musyawarah. Itu kita umat Islam itu bisa berbangga bahwa urusan musyawarah aja, urusan konsultasi aja itu ada di dalam salah satu surat atau nama salah satu surat di Al-Quran yang mulia ini. Di dalam Al-Quran ada sejumlah ayat perintah, sebenarnya perintahnya kepada Nabi ya untuk melakukan musyawarah. Tapi walaupun perintah kepada Nabi itu artinya perintah kepada umatnya. Kalau Nabi aja diperintahkan untuk musyawarah, artinya kan umatnya atau orang-orang di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam kan untuk melakukan musyawarah. Di dalam ayat dikatakan, ini khitab kepada Nabi ya, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka, maksudnya para sahabat dalam urusan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ini dalam surat Ali Imran disebutkan seperti itu. Dalam surat yang lain, musyawarah itu disejajarkan tuh Bang Firman ya. Jadi disamakan dengan amal-amal seperti menginfakkan harta, sholat, atau memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam rangkaian pujian. Di dalam surat Asy-Syura, tadi surat Al-Musyawarah itu yang artinya, itu Allah berfirman, wasyawirhum fil walladzina istajabu li rabbihim wa aqamu sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini Allah ceritanya dalam ayat ini memuji orang-orang yang sholat, yang yang melakukan sedekah, infak, dan orang-orang yang melakukan musyawarah. Begitu tingginya Allah tuh memuji orang-orang yang melakukan musyawarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kata-kata, beliau itu malah menyontohkan langsung untuk bermusyawarah kepada para sahabatnya, bahkan kepada istrinya beliau bermusyawarah. Ini adalah ajaran atau bimbingan kepada umatnya agar setiap sesuatu yang memerlukan musyawarah itu supaya dimusyawarahkan. Terkadang Rasul itu memang nggak selamanya ada wahyu ya. Artinya Rasul ini kan terkadang fungsinya sebagai manusia biasa juga, jauh dari wahyu begitu, jauh dari Jibril. Artinya dia juga berijtihad untuk memutuskan sesuatu. Akhirnya beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Banyak contoh-contoh musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bang Firman. Tapi saya hanya mencontohkan sedikit aja singkat karena kita juga bukan tujuannya untuk masalah ini, tapi ini untuk lebih mengkristal bahwa apa sebenarnya musyawarah. Benar nggak musyawarah itu ditekankan dalam ajaran agama kita? Di dalam perang Khandaq yang jatuh pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, Bang Firman, itu Rasulullah SAW meminta atau bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya bagaimana untuk melindungi Madinah, bagaimana untuk menahan serangan dari pihak musuh di Madinah, kota Madinah itu supaya dipertahankan. Akhirnya salah seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi memberikan masukan atau saran supaya dibuat parit, buat khandak untuk pertahanan, ya supaya musuh nggak bisa melewati pertahanan itu. Dan arahan ini dari dari Salman Al-Farisi, sahabat Jalil itu diterima oleh para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga hasil dari musyawarah. Pada perjanjian Hudaybiyah begitu juga. Jadi pada waktu sudah 6 tahun para sahabat tinggal di Madinah itu belum pernah ke Mekah ya karena memang ada hubungan permusuhan dan tidak bisa mereka tuh ke sana. Akhirnya mereka berniat, waktu itu posisi sudah agak kuat lah begitu. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi dan sejumlah sahabat, kira-kira 1.400 orang itu ingin melakukan umrah, ingin berziarah ke Mekah.
bawalah segala macam bawaan, bawa juga untuk hewan korban untuk nanti melakukan umroh dan lain sebagainya. Cuma sampai di daerah menjelang sampai Mekah, di daerah Hudaybiyah tertahan di sana dengan pihak kafir Quraisy, ya. Akhirnya disepakati di situ perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah, tidak bisa untuk umroh tahun ini, tapi umrohnya tahun depan, tahun berikutnya. Juga perjanjian ini selama 10 tahun dengan isi-isi klausal itu yang tampaknya seperti merugikan kaum muslimin. Tapi itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Akhirnya tidak bisa jadi umroh. Terus Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk, ya Allah, ayo kita sekarang potong kurban dan melakukan tahallul. Begitu kan, kalau orang muhsor kan nggak bisa melanjutkan manasiknya. Nah, mungkin para sahabat ini karena masih pada kesel atau kecewa atau bagaimana, kalau mereka belum paham ya, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Dibilang sekali, 2 kali sama Rasul, nggak ada yang mau. Akhirnya Rasul juga kecewa juga tuh, kaget juga lah begitu. Akhirnya beliau masuk ke tenda gitu, ke istrinya namanya Sayyidah Ummu Salamah. Ini bagaimana ini, orang-orang ini saya perintahkan untuk melakukan potong kurban dan untuk melakukan tahallul cukur, kok nggak ada yang mau. Ini kalau misalnya mereka tidak mau mengikuti perintah saya, itu kan bisa berbahaya, bisa cilaka. Akhirnya beliau minta masukan kepada istrinya Ummu Salamah. Istrinya Ummu Salamah mengatakan, sudah ya Rasulullah, Baginda keluar aja, langsung potong itu hewan untuk kurban dan langsung tahallul di situ. Pasti nanti semua orang-orang akan mengikuti. Wah, benar juga ini. Akhirnya Rasulullah keluar, beliau langsung memotong hewan korbannya dan bercukur di situ, dan akhirnya para sahabat ikut semuanya melakukan apa yang seperti Rasul lakukan. Itu juga hasil musyawarah Rasul SAW, musyawarah, malam musyawarahnya dengan istrinya lagi, dengan orang perempuannya, dengan ibu-ibu. Itu juga diterima dan musyawarah masukan yang bagus sekali. Ini contoh dari musyawarahnya Rasul SAW. Jadi Bang Firman, musyawarah itu kenapa diperlukan? Karena manusia itu kemampuannya terbatas. Jadi kita itu nggak tahu yang gaib. Ya, ilmu kita juga terbatas. Makanya di situ diminta untuk meminta kepada teman-teman yang lain, saudara yang lain, untuk hal-hal butuh masalah apa tergantung keahlian mereka. Itu sangat-sangat diminta untuk melakukan musyawarah, melakukan konsultasi, ya. Dan konsultasi ini kan bagian dari tawakal, Bang Firman. Jadi sebelum kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan harus ada upaya-upaya untuk mencari, untuk hati-hati, untuk melihat untuk mencari masukan-masukan, ini cocok atau tidak cocok. Ini kan semuanya harus diadakan musyawarah, ya, untuk dilakukan konsultasi. Itu maksudnya dari musyawarah. Selanjutnya begini, dokter. Ya. Dokter, artinya ketika Allah SWT bilang dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri, artinya bermusyawarah kamu dalam sebuah urusan. Ketika kita menjalankan perintah Allah untuk bermusyawarah itu, kita mendapatkan pahala ya, dokter ya? Oh jelas, karena itu merupakan suatu ibadah, diperintah dalam agama. Kemudian apalagi kita ketika akan memilih pasangan tentunya, dokter, kita juga harus bermusyawarah. Apakah itu juga bisa mendapatkan pahala buat kita, dokter? Oh jelas. Jadi musyawarah ini itu kan kita bilang tadi, itu kan perintah agama, itu kan perintah dari Allah, perintah dari Al-Quran. Pada saat hamba itu atau manusia mengikuti apa yang diperintahkan oleh agama, dia udah pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya musyawarah ini kan umumnya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang istilahnya yang tidak diharamkan, kan begitu. Nggak jarang orang musyawarah, ayo kita musyawarah untuk nanti melakukan pembunuhan begitu ya. Jadi ini yang dimaksudlah musyawarah hal-hal yang akan membawa manfaat kepada orang tersebut atau kepada umat, kan seperti itu. Lah, untuk musyawarah dalam hal memilih pasangan tadi kata Bang Firman, atau ya istilahnya untuk mencari teman hidup, itu kan juga perlu musyawarah. Yang perlu ditekankan di sini Bang Firman, musyawarah yang hal ini yang utama adalah musyawarah kepada keluarga. Kenapa kepada keluarga? Keluarga di sini adalah orang tua, saudara, pamannya, itu termasuk keluarga. Karena biar mereka itu merasa
dianggap begitu. Mereka itu merasa diikut sertakan dalam perkara perkawinan. Perkawinan itu kan bukan perkawinan antar seseorang ya, itu kan bisa antar keluarga, bahkan terkadang itu antar kabilah itu Bang Firman. Jadi pada saat orang melakukan musyawarah, bagaimana nih dengan wanita ini, cocok enggak paman, cocok enggak kakak, cocok enggak mama, bapak, ini ada kurangnya begini, ini bisa begini, bagaimana menurut semua? Kan mereka itu kan senang gitu, mereka itu merasa gembira diikut sertakan. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, paling tidak mereka akan siap untuk membantu, siap untuk menyokong, siap untuk istilahnya semuanya akan mendukung lah, semuanya akan mendukung. Karena apa? Karena melalui musyawarah. Ya, ini makna musyawarah di sini bukan hanya sekedar maknanya kita minta petunjuknya ya atau minta masukannya. Paling tidak kita udah ngasih tahu begitu. Toh pada akhirnya memang musyawarah ini kan pilihan ini kan kembali ke kita juga ya. Artinya setelah kita minta musyawarah dari keluarga, dari guru, dari teman dekat, ya itu kan sangat perlu sekali untuk nanti kita memutuskan, kita yang memutuskan. Setelah kita udah masuk masukan, kita pelajari, nah nanti kita baru bertawakal. Jadi artinya setelah kita udah masuk semua hasil musyawarah ini, kita bertawakal. Nanti itu ada lagi nanti upaya yang lain, yaitu salat istikharah yang mungkin nanti kita akan kita akan kaji lagi begitu. Ini yang dimaksud. Dokter, ketika kita misalnya ingin menentukan pasangan hidup, kemudian kita bermusyawarah dengan keluarga, kita panggil paman kita, bibi kita, kakak kita, semuanya deh kan gitu ya. Nah, kemudian nanti timbul pro kontra. Misalnya ini seorang laki-laki pengen nikah dengan seorang janda. Dari paman menolak, lebih baik perawan daripada janda, begitu kan? Sementara dari orang tua menyetujui. Akhirnya, timbul perdebatan di situ, pro dan kontra. Itu bagaimana, dokter? Ketika kita melakukan musyawarah terjadi pro dan kontra. Ya, di karena sini ketika terjadi kontra, itu pasti kan ada efeknya, dokter. Ya, kalau seandainya ada suatu keinginan terus tidak semua istilahnya menyetujui, itu emang suatu hal yang wajar lah begitu. Tapi kan pihak-pihak yang bisa menyetujui atau mendukung dalam rangka umpamanya seperti tadi yang dicontohkan itu kan paling yang utama kan mungkin orang tua yang paling utama. Manakala orang tua, ibu, bapak sudah setuju, yang lain kan istilahnya ya bisa dikasih pengertian lagi lah bahwa umpamanya ini anak ini yang mau kawin sudah cocok semuanya, dari agamanya sudah sesuai, dari akhlaknya sudah sesuai, terus orang tua sudah setuju, ya mudah-mudahan paman juga harus bisa istilahnya bisa membantu lah. Kalau misalnya beliau nggak setuju dan orang tua sudah setuju, kakak adik sudah setuju, yang mau kawin juga setuju, artinya mungkin bisa mohon maaf aja dengan paman itu. Artinya keinginan paman atau ketidaksetujuan paman itu bisa dilewatkan begitu. Kira-kira seperti itu, karena nggak bisa diminta setuju semua. Iya, ada pepatah begini mengatakan, dokter, bahwa burung terbang pergi ke awan membuat dada jadi bergetar di dalam dada. Memang perawan sangat menawan, tapi janda lebih menggoda. Gitu kira-kira, dokter. Si Ujang ini pengen dengan dada tadi. ya kalau misalnya ada pertimbangan lain, pro kontra, kalau misalnya ada pertimbangan lain, ya umpamanya dari paman itu menginginkan yang lain, sementara yang tadi seperti saya katakan itu sudah cocok semua. Masalah gadis atau janda ya itu masalah teknis aja. Yang penting, sudah cocok semuanya, ya anaknya sudah siap segalanya, ya Bismillah aja. Ya makin nanti pun insya Allah paman akan setuju lah begitu. Kalau semua minta setujunya kadang-kadang repot. Tapi pada akhirnya nanti insya Allah akan menyetujui begitu. Nah, saya lanjutkan, Bang. Iya, silakan, dokter. Saya lanjutkan. Jadi tadi kan kita diminta untuk musyawarah. Ya mintalah pendapatnya, baik itu teman, guru, paman, atau siapapun nggak jadi masalah. Walaupun ini ya nggak usah rame-rame. Artinya nggak semuanya orang itu diminta pendapatnya. Yang paling penting di sini adalah bahwa kita harus perhatikan kepada siapa kita minta bermusyawarah. Kepada siapa kita minta untuk diambil pendapatnya atau sarannya atau nasihatnya. Jadi nggak semua orang. Nggak sembarangan tuh kita minta. Jadi kalau misalnya urusannya kawinan ya tanya orang-orang yang mungkin bisa dipercaya. Ya mungkin guru, mungkin
Ya, mungkin tadi paman, mungkin kakek, mungkin teman dekat ya. Yang pertama ada syaratnya itu. Yang pertama, syarat pertama orang ditanyakan itu, pertanyaan orangnya dapat dipercaya. Orangnya dapat dipercaya. Soalnya kalau misalnya nggak dapat dipercaya, bisa-bisa nanti dia nggak menyampaikan yang sebenarnya, kan begitu? Iya, benar. Bisa-bisa bahwa ini orang nanyain itu ke Pulana itu cakep apa enggak ya, udah cocok nggak saya sama dia ya? Nggak tahu yang ditanya demen juga sama dia. Iya. Bisa-bisa nggak dikasih nasihat gitu. Udah jangan tinggalin aja dulu itu orangnya Nggak gitu. bisa ambil tuh, nggak bagus. Nggak tahu dia ada niat kan. Umpamanya, saya pertama itu harus dipercaya. Artinya orang ini benar-benar menginginkan kemaslahatan kepada temannya yang bertanya, temannya yang minta nasihat, atau muridnya yang minta nasihat. Kan dalam hadis dikatakan al-mustasyar mu'taman. Jadi orang yang ditanya itu, konsultan itu, ya, atau yang diminta nasihat itu harus harus orang yang dipercaya. Harus benar-benar demi kemaslahatan orang yang nanya. Amanah, orangnya itu harus amanah, harus jujur ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orangnya itu harus paling nggak ngerti di bidangnya, Bang Firman. Ya. Oh gitu, dokter. Jangan umpamanya Bang Firman mau beli HP, ditanya orang yang ngerti montir umpamanya. Atau orang mau beli tanah yang ditanya dukun umpamanya. Nggak nyambung. Yeah. Jadi ditanya orang-orang yang kira-kira bisa memberikan jawaban. Baik teman atau siapa, kita menanya, oh masalah perkawinan, ini ada orang seperti ini, tanya Syekh, tanya Ustadz, ya, yang kira-kira bisa memberikan masukan yang bisa keterima ya, walaupun nggak harus diterima, bisa keterima paling nggak. Jadi jangan sampai umpamanya orang udah mau kawin, nanya orang yang belum pernah kawin umpamanya, bagaimana bisa ditanya pengalamannya aja nggak ada kira-kira gitu, walaupun dia tahu umpamanya secara umum, tapi kan kalau orang yang sudah lebih paham permasalahan ini kan lebih enak. Artinya kalau kita mau mobil kita rusak ya tanya montir lah gitu. Kalau kita mau menanyakan masalah sesuatu, tanyakan kepada ahlinya atau orang yang telah berpengalaman. Itu sangat penting. Ini istilahnya hal-hal yang umum ya, yang istilahnya berlaku di masyarakat ya. Kalau masalah musyawarah itu kan gimana ya? Artinya jangan sampai juga kita itu mentang-mentang kita merasa pinter, wah udahlah itu kan urusan saya. Nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab, udah saya melakukan ya tanpa tanya orang, tanpa tanya guru, tanpa tanya teman, langsung, nggak usah pakai tanya kakak lagi, udah langsung kawin begitu. Ya itu nggak bagus juga begitu. Karena apa? Karena kalau misalnya orang yang buru-buru seperti itu, tergesa-gesa itu sangat potensi untuk nanti dia menyesal. Makanya ada dalam pepatah Arab itu, at-ta'ani as-salamah wa fil ajala nadama. Orang yang hati-hati itu tidak terburu-buru ya, itu akan selamat. Tetapi orang yang tergesa-gesa, yang nggak mau nanya sini, nggak mau nanya sono, langsung tergesa-gesa ya, itu akan menyesal. Beli rumah langsung belum ditanya ahlinya, belum ditanya insinyurnya, langsung beli begitu, langsung nggak ada surat. Beli motor murah ini, nggak lihat lagi, nggak ada surat-suratnya ya. Makanya dibilang itu kalau musyawarah itu ya jangan terburu-buru, apalah masalah yang nggak terburu-buru kok. Artinya seperti orang milih pasangan itu kan nggak buru-buru, orang mau mencari kerja itu nggak buru-buru, orang mau pusapir nanya ya itu nggak buru-buru, kecuali dalam situasi yang buru-buru ya, artinya harus cepat, jadi bisa ketinggalan. Umpamanya ini ada orang bagus, halangnya bagus, agamanya bagus, cuma butuh jawaban 2 hari lagi umpamanya. Ya, Anda harus siap untuk musyawarah, nanya sana sini dalam rangka 2 hari itu, nggak bisa lama-lama. Atau ngelihat ada kebakaran itu, waduh ada anak di dalamnya, anak kecil, nggak usah pakai musyawarah lagi di situ. Langsung aja tolongin udah. Jadi dilihat situasinya juga. Makanya dalam agama ini, Bang Firman, perintah musyawarah itu sangat ketat, sangat keras. Tetapi tidak ada cara bagaimana sih bentuknya musyawarah itu, bagaimana sih caranya, bagaimana mekanismenya kan nggak jelas. Artinya itu diserahkan kepada umat, kepada pemeluk agama ini untuk melakukan musyawarah sesuai dengan situasinya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan isunya, sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan adatnya di tempat itu bagaimana. Nah itu semua tergantung situasi. Makanya nggak umpamanya sholat jelas kan caranya sholat, oh ada wudunya, ini gerakannya begini kan jelas, tapi waktu bilang musyawarah kan nggak jelas, walaupun ini juga harus dan sangat penting dalam agama. Itu tergantung bagaimana
manusianya nanti menjalankan teknisnya tergantung situasi dan kondisinya. Begitu Bang Firman. Artinya dokter, ketika kita musyawarah untuk menentukan pasangan, apakah kita harus kumpulkan semua orang, kita undang datang ke rumah, atau mungkin kita satu-satu? Jadi pintu door to door gitu, menemui mereka, menemui paman, menemui guru. Itu gimana teknisnya dokter yang bagus? Kalau yang bagus, kalau untuk musyawarah itu nggak usah rame-rame kayak orang musyawarah mau perang ya. Artinya untuk khitbah saja kan kita dulu pernah bicara itu nggak perlu rame-rame. Apalagi kalau sekedar nanya, sekedar informasi, minta saran, minta nasihat, ya itu diam-diam aja lah. Umpamanya datengin guru, ini saya ada niatan begini, bagaimana menurut Pak Guru, menurut Ustadz bagaimana? Ya diam-diam aja. Dan nggak semuanya orang ditanyain, wah rame bener. Takutnya nanti ujung-ujung kalau misalnya pro dan kontra antar voting lagi dokter. Jangan, ini bukan apa Dewan Keamanan PBB ya, bukan ya. Jadi kita itu waktu melakukan sesuatu kan kita juga kan ada ilmunya. Paling tidak tuh kita ada terawangan ya. Kita juga mempunyai pendirian, kita juga mempunyai perkiraan gitu. Ya kita hanya untuk membandingkan saja gitu. Jangan semua teman ditanyain, semua guru ditanyain, ya terlalu ramai begitu. Cukup sebagai contohnya aja, 1-2 orang guru sudah, sama teman yang dekat yang benar-benar bisa dipercaya lah udah. Kan ada tuh, kadang-kadang kan teman dekat kan lebih dekat daripada keluarga sendiri. Lebih dekat daripada kakek dan adik. Itu kadang-kadang dia juga ngerti perasaan kita, ngerti apa yang kita inginkan, kepentingan kita itu bagaimana tuh kadang-kadang lebih paham gitu. Nggak usah rame-rame, Bang Zamzami. Kalau untuk musyawarah seperti ini, tanya orang-orang tertentu aja gitu. Cukup door to door aja dokter ya. Ya cukup ditanyakan, didatangi orang yang dianggap bisa diajak musyawarah, biasanya orang tua, begitu pengalamannya lebih banyak. Ya ditanya itu, nggak apa-apa. Tapi jangan semua orang ditanya. Baik dokter. Artinya musyawarah ini tentu sangat mengandung manfaat yang banyak sekali. Dari penjelasan Dr. Amiruddin bahwa ini merupakan salah satu dari perintah-perintah Allah dan Nabi juga mencontohkan kepada umatnya untuk bermusyawarah dalam sebuah urusan. Karena pada saat kita bermusyawarah ini akan menghasilkan satu hasil yang baik dibandingkan kita tidak musyawarah. Kemudian yang kedua, ketika kita bermusyawarah ini teknisnya diserahkan kepada kebiasaan kita masing-masing dalam suku atau adat kita masing-masing. Tapi seidealnya ketika kita bermusyawarah itu tidak perlu mengumpulkan orang yang begitu banyak sehingga ketika terjadi deadlock harus voting gitu dokter ya. Artinya kita cukup person by person satu orang kita datangi, kemudian kita minta konsultasinya, pemikirannya, dan syarat orang yang diajak musyawarah ini menurut Dr. Amiruddin Tamrin adalah dia orang yang fiqh, bisa dipercaya, kemudian orangnya amanat, kemudian orang yang memiliki hibrah, pengalaman yang sangat besar itu mengerti sesuatu yang ditanyakan itu dia itu mengerti permasalahan. Ada lagi dokter yang ingin disampaikan, mungkin ada pesan-pesan buat dari Dr. Amir buat teman-teman semua. Itu saja, kita hanya menekankan, jadi kalau untuk apa saja, jadi bukan hanya masalah perkawinan, kalau masalah hidup yang penting kita untuk putuskan, tidak mengapa, dan upayakan kita itu bermusyawarah kepada orang yang pas atau tepat untuk kita ajak musyawarah supaya segala keputusan kita itu lebih tenang, lebih aman dan lebih kepada kebenaran atau kepada hal yang kita inginkan atau dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tepat untuk kita. Artinya dokter, ketika kita bermusyawarah misalnya, kita punya masalah dokter, kemudian bermusyawarah sama teman deh. Kalau kita bermusyawarah sama teman, nggak pernah ketemu solusi dokter, berantem mulu kita kayaknya bertentangan mulu. Artinya dia bukan orang yang tepat untuk diajak musyawarah ya dokter ya. Iya bisa jadi demikian. Makanya kalau misalnya kita musyawarah, cari orang yang tepat, cari orang yang bisa memberikan solusi. Kalau kita sakit umpamanya, ya jangan pergi ke dukun, pergi ke dokter. Kalau mobil kita sakit, bawa ke bengkel kan begitu. Kira-kira begitu. Lalu fenomena yang terjadi pada saat ini dokter, ada di beberapa adat tertentu di suku dan salah satu di Indonesia. Ketika akan melangsungkan pernikahan, dia datang ke orang pintar gitu dokter. Nanti dia ngelihat, oh ini kamu tanggal sekian, ini si jodohnya tanggal sekian,
calon pasangannya tanggal sekian dicocok-cocoknya, oh ini nggak cocok kan gitu loh, karena kamu lahirnya di air sedangkan dia di udara, cocoknya begini sama yang di udara gitu loh. Kemudian sampai tanggal pernikahannya, itu gimana dokter dengan fenomena yang semacam itu? Oh, kalau itu yang dimaksud, mungkin yang dimaksud itu adalah ahli nujum ya, dia semacam dukun begitu loh. Itu sangat dilarang ya dalam agama, itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Dan dalam hadis Nabi dikatakan, siapa yang mendatangi dan membenarkan ahli nujum tadi itu, ya berarti dia tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ini sangat bahaya sekali kan. Makanya jangan datangi yang seperti itu. Seperti nanti ada baik hari apa itu, kita kan nggak tahu itu perhitungannya apa gitu. Sementara nggak harus seperti itu. Hari-hari apa aja kan baik-baik aja. Makanya kita itu jangan meminta pendapat atau musyawarah nasihat kepada yang salah alamat ya. Itu aja. Ya, jadi itu termasuk hal yang diharamkan dalam agama Islam. Diharamkan sekali, bisa membawa kepada kesyirikan. Iya. Bisa menyebabkan kita jadi kafir nanti ya dokter ya. Bisa jadi syirik. Jadi kalau kita bermusyawarah lebihnya datang ke ustadz, datang ke kiai. Datang kan ya, kita udah dikasih petunjuk. Udah dikasih petunjuk. Kalau kita musyawarah, kita berusaha mencari orang yang bisa dipercaya ya, bisa mengerti, terus kita serahkan kepada Allah dengan namanya tawakal ya. Karena musyawarah itu bagian dari tawakal, bagian dari usaha. Setelah kita ada tawakal kepada Allah, nanti Allah kasih apa aja yang sudah kita putuskan itu, kita udah tenang. Artinya kita udah serahkan kepada Allah, belum lagi nanti kita dengan sholat istikharah dan lain sebagainya. Itu yang cara yang diminta. Itu cara yang terbaik yang telah dituntun oleh agama kita. Barangkali begini dokter, ada hikmah yang terkandung ketika Allah memerintahkan musyawarah. Barangkali ini adalah jembatan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya dokter ya. Ya sudah jelas kan itu dia bilang tadi. Kalau seandainya musyawarah kamu, terus setelah kamu sudah bulatkan tekad, sudah lakukan hasil musyawarah itu, bertawakallah. Terus kan Allah bilang, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Kalau misalnya Allah sudah suka kepada orang yang bertawakal ya, kan dengan mudah Allah memilihkan kepada pertolongan, ya. Allah kasih pertolongan karena dia sudah suka cara seperti ini. Kan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Musyawarah itu bagian dari tawakal, Bang Firman. Baik dokter. Wah, luar biasa dokter, obrolan kita di malam ini tidak terasa 30 menit sudah berlalu dokter. Dari kita mulai acara, dan alhamdulillah begitu banyak sahabat-sahabat yang sudah dapatkan pencerahan, sahabat di Instagram, nanti di Facebook, di YouTube, yang dapat pencerahan bahwa ketika memilih pasangan sangat-sangat penting kita untuk melakukan musyawarah dengan orang-orang yang memiliki pengalaman, baik dalam keluarga, teman dekat, atau guru-guru kita. Karena inilah yang bisa menyebabkan datangnya pertolongan Allah dan menyebabkan Allah ridho kepada kita ketika kita meniti bahtera rumah tangga ini. Ya. Baik Dr. Amiruddin, di sisi terakhir barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Dr. Amiruddin Tamrin kepada sahabat-sahabat semua. Saya jawab pesan satu kata aja, jadikan musyawarah ini sebagai moto di dalam hidup juga. Jadi jadikan moto dalam hidup, apapun perbuatan, apapun yang akan kita lakukan, musyawarah harus didahulukan. Karena ya, itu dokter, kita ibadah, kita itu mengakui bahwa kita itu hamba Allah yang lemah, kadang-kadang memutuskan itu tidak bisa kecuali bantuan dari teman kita, bantuan dari guru kita, bantuan dari keluarga kita. Dan itu sangat baik sekali. Artinya di sini ketika kita bermusyawarah, kita benar-benar menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang lemah, yang enggak berdaya, yang tidak punya kekuatan kecuali datangnya dari Allah, yaitu dengan jalankan perintah Allah dengan musyawarah ini dokter ya. Jadi ada dua jalur. Kita pertama horizontal, kita sesama saudara kita, dan terakhir kepada Allah secara vertikal. Dengan demikian segala keputusan kita itu kita aman. Apapun yang terjadi kita sudah siap. Gitu kira-kira Bang Firman. Baik Dr. Amiruddin Tamrin, nampaknya waktu kita sangat terbatas sekali. Sampai jumpa nanti di minggu depan dalam ngobrolan bersama Dr. Amiruddin Tamrin. Akhirnya karena waktu kita sangat terbatas, saya Firman Zamzami Muhammad dan Dr. Amiruddin Tamrin pamit mundur. Sampai ketemu nanti minggu depan dalam acara ngobrol bareng Dr. Amiruddin Tamrin from Damaskus, Syria. Mudah-mudahan kajian dan obrolan kita pada malam ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Baiklah, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
YouTube channel Forum Kajian Islam.